Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik yang terlarang tetapi paling banyak atau paling sering dilakukan ketika mandi wajib, ya. Jadi mandi wajib ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, karena mandi wajib itu juga menopang keabsahan pelaksanaan ibadah yang lain seperti halnya mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, ya. Nah, ketika orang mandi wajib, seperti yang kita ketahui bersama dan sudah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, bahwa rukun dari mandi wajib, ya, seperti yang dibahas dalam kitab Safinatun Najah, itu ada 2. Yang pertama adalah berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh, ya. Nah, faktor niat ini menarik untuk diteliti, ya. Ada pertanyaan, misal boleh tidak berniat dalam bahasa Indonesia kalau tidak bisa berniat dalam bahasa Arab, ya. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, ya. Jadi lebih afdol tentu dilafazkan atau di dalam hati dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Dan niatnya kan juga tidak terlalu panjang, ya. Jadi misal melafazkan atau mendaraskan niat nawaitul husla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani, atau kalau mau yang lebih spesifik, ya, misal mandi wajibnya tadi karena faktor haid, berniatnya menjadi nawaitul husla liraf'il haid, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi bagaimana kemudian membacakan niat ini tadi? Karena banyak orang masuk ke dalam kamar mandi, ya, dia tahu tuh bahwa di kamar mandi tidak boleh berdoa, tidak boleh bertasbih dan seterusnya di dalam kamar mandi, ya. Maka menurut dia melafazkan niat dalam bahasa Indonesia boleh saja, yang penting tidak dalam bahasa Arab, sehingga ketika mau gebyur tadi atau mau mulai membasuh bagian tubuhnya, yang bersangkutan baru mengucapkan melafazkan niatnya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang harus diketahui juga, ya, bahwa menggerakkan lisan di dalam kamar mandi itu tidak diperbolehkan, ya, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat, ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam dan beliau tidak membalasnya, ya. Jadi berdasarkan keumuman hadis ini berbicara di dalam kamar mandi atau jamban atau toilet dan seterusnya, istilah-istilah yang kita sebutkan itu tidak diperbolehkan. Teknisnya bisa kita lihat misal di dalam kitab Fathul Wahhab. Di sana dijelaskan wa ayyaskut hala qada'i hajatihi an zikri wa ghairihi fil kalam indahu makruh illa li darurah ka inzari a'ma falau atasa hamidallah ta'ala biqalbihi wa la yuharriku lisanahu. Hendaknya diam saat membuang hajat dari zikir dan lain-lain, maka berbicara saat buang hajat adalah makruh kecuali darurat, seperti memperingatkan orang buta jika ia bersin, memuji Allah di dalam hati dan tidak menggerakkan lisan, ya. Nah, jadi kebiasaan kita selama ini ketika akan menyiramkan tubuh baru berniat dan menggerakkan lisan, ya,
nawaitul khusla liraf'il hadasil akbari anjami'il badani, dan sudah posisinya di dalam kamar mandi, itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga dalam berniat menggunakan bahasa kita, sengaja aku mandi wajib, ya, kemudian baru menyiramkan air ke seluruh tubuh, sementara posisinya sendiri sudah berada di dalam kamar mandi. Jadi kalau sudah berada di dalam kamar mandi, berniatnya bagaimana? Ya berniatnya di dalam hati dan tidak menggerakkan lisannya. Ya, kalau mau lebih aman lagi, berniatnya ketika belum masuk kamar mandi. Jadi di pintu itu baru mau masuk ke kamar mandi, disitulah orang berniat. Itu jauh lebih aman. Tetapi kalau kita mengikuti pandangan, ya, bahwa yang paling afdol berniat itu ketika akan menyiramkan air ke tubuh, maka berniatnya di dalam hati dan tidak menggerakkan lisan, ya. Nah, yang kedua yang juga menarik nih, ketika mandi wajib, banyak orang berpandangan mandi wajib itu menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi menghadap ke arah kiblat itu ketika kita mengerjakan sholat. Adapun adab di dalam kamar mandi, sedapat mungkin itu tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Berdasarkan sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita, fala tastaqbilul kiblata, wala tastadbiruha." Jika kalian mendatangi kamar mandi, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Ya, nah, walaupun berdiri menghadap ke arah mana ini tidak termasuk ke dalam rukun mandi wajib, tetapi tetap dianjurkan ketika di kamar mandi, di WC, di jamban, di toilet, itu tidak menghadap ke arah kiblat atau tidak membelakanginya. Artinya menghadap ke arah selain itu lebih diutamakan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.